Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Rahma Kamelia, NIM 079 dari kelas Gizi 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang indera pengecap atau cita rasa, yaitu lidah. Lidah adalah alat indera yang berfungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari benda-benda yang masuk ke dalam mulut kita. Lidah dapat merespon berbagai jenis dan macam rasa seperti rasa manis, pahit, asin, dan asam. Kita dapat menikmati makanan dan minuman karena adanya indera pengecap ini. Anatomi lidah. Secara garis besar, lidah dapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, 2/3 bagian depan yang disebut dengan apex, yang kedua, 1/3 bagian belakang yang disebut dengan dorsum. Lidah secara anatomi terbagi atas 3 bagian, yakni 1. Apex linguae atau ujung lidah, kedua corpus atau dorsum linguae atau yang biasa disebut dengan badan atau punggung lidah, dan ketiga rajik linguae atau pangkal lidah. Anatomi lidah. Permukaan lidah. Papila yang di dalamnya terdapat lebih dari 10.000 tunas pengecap atau sel reseptor. Selaput yang berlendir. Papila berfungsi membantu untuk memegang makanan. Papila memiliki kuncup pengecap untuk menentukan apakah suatu makanan berasa manis, asam, pahit, atau asin. Bagian-bagian dari lidah. Teman-teman bisa melihatnya pada gambar di layar, yaitu ada ujung lidah, celah lidah, sirkumvalate papila, jendela buntu, amandel langit-langit tenggorokan, amandel lidah atau tonsil, katup pangkal tenggorokan. Fungsi lidah. 1. Sebagai indera pengecap, kedua sebagai alat berbicara, ketiga pengatur letak makanan saat dikunyah, keempat membantu menelan, kelima merasakan panas, dingin, kasar, dan halus, dan keenam sensasi penimbul rasa. Rasa pahit ditimbulkan oleh alkaloid tumbuhan. Alkaloid ialah zat-zat organik yang aktif dalam kegiatan fisiologis yang terdapat dalam tumbuhan. Contohnya kina, kafein, nikotin, dan lain-lain. Rasa asin ditimbulkan oleh kation Na+, K+, dan Ca+. Rasa manis ditimbulkan oleh gugus ohamin dalam molekul organik. Gugus ini terdapat pada gula, keton, dan asam amino tertentu. Keempat, rasa asam ditimbulkan oleh NH+. Peta rasa pada lidah. Teman-teman bisa melihatnya pada gambar, di mana warna pink menunjukkan pengecap rasa manis, warna ungu menunjukkan pengecap rasa asam, warna oranye menunjukkan pengecap rasa asin, dan warna biru menunjukkan pengecap rasa pahit. Susunan saliva. Pertama, air 70-99%. Kedua, glikoprotein yang dihasilkan sublingualis. Ketiga, enzim pencernaan yang disebut petialin yang hanya dapat bekerja dalam suasana asam. Empat, garam alkali yang sifatnya basa. Dan kelima, lain-lain seperti sel epitel, gas CO2, dan bakteri. Cara kerja lidah. Makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap, kemudian diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Lalu otak menanggapi rangsang sehingga kita dapat merasakan rasa suatu jenis makanan atau minuman. Otot lidah. Lidah adalah kumpulan dari otot. Otot-otot lidah memiliki arah yang berbeda-beda, fleksibel, bergerak ke segala arah. Lidah ada dua jenis otot, yaitu pertama otot intrinsik, membuat lidah mampu mengubah bentuk lidah, memanjang, memendek, atau membulat. Kedua, otot ekstrinsik,
membuat lidah dapat bergerak mengelilingi rongga mulut, menekan langit-langit dan gigi, kemudian mendorongnya masuk ke faring. Kuncup pengecap. Teman-teman bisa melihatnya pada gambar di layar, di mana terdapat papila pada lidah pada gambar ini. Pada gambar ini menunjukkan tunas pengecap, dan ini menunjukkan struktur tunas pengecap. Kuncup pengecap tersusun dari sel pendukung dan sel pengecap yang bentuknya memanjang dan memiliki mikrofili. Mikrofili terdapat reseptor molekul protein yang menyebabkan otak dapat mengenali 5 pengecap dasar, yaitu manis, asin, pahit, masam, dan umami. Umami adalah sebuah sensasi pengecap yang dihasilkan oleh MSG dan glutamate lainnya yang berasal dari makanan yang difermentasi. Sel kecap tersebut beregenerasi setiap 10 hari, digantikan oleh sel subtentakuler yang menjadi sel kecap. Pada usia di atas 45 tahun, terjadi degenerasi kuncup kecap sehingga terjadi penurunan dari kemampuan pengecap. Macam-macam papila lidah. Pertama ada papila filiformi. Papila filiformi banyak dan menyebar pada seluruh permukaan lidah yang berfungsi untuk menerima rasa sentuh dari rasa pengecapan. Filiformis merupakan penonjolan berbentuk seperti konus. Teman-teman bisa melihat gambarnya pada layar. Kedua, papila circumvallata. Papila circumvallata memiliki bentuk V dan terdapat 8-12 jenis yang terletak di bagian dasar lidah. Circumvallatum merupakan papila yang sangat besar dengan permukaan menutupi papila lainnya. Ketiga, papila fungiformis. Papila fungiformis merupakan penonjolan dengan tangkai kecil yang menyebar pada permukaan ujung dan sisi lidah dan berbentuk jamur. Dan yang keempat ada papila foliata. Papila foliata merupakan penonjolan yang sangat padat sepanjang pinggir samping belakang lidah. Papila ini mengandung puting perasa atau kecap. Letak papila lidah. Teman-teman bisa melihatnya pada gambar di layar, di mana letak papila foliata itu di sini. Letak papila foliformis di sini. Papila fungiformis terletak di bagian sini. Papila circumvallatae terletak di bagian tengah, dan ada kelamandelan yang terletak di bagian pinggir bagian belakang lidah. Fisiologi pengecapan. Makanan yang dikunyah bersama air liur memasuki kuncup pengecap melalui pori-pori bagian atas. Tiap kuncup pengecap tersusun dari sel-sel yang memiliki rambut berukuran mikro yang sensitif atau mikrofili. Larutan kimia makanan saat berkontak dengan mikrofili merangsang sel-sel, kemudian timbullah impuls yang akan menjalar ke saraf dan otak. Impuls diteruskan ke talamus dan berakhir di daerah pengecap primer di lobus parietalis untuk kemudian diinterpretasikan. Otak akan menerjemahkan sinyal yang diberikan tersebut dan menentukan rasa dari makanan yang kita makan. Pensarafan lidah. Ada otot-otot lidah mendapat N. hypoglossus.
Pensarafan pada lidah dapat dibagi menjadi 3 kelompok. 1. Saraf sensoris. Untuk mempersarafi, pertama 2/3 anterior oleh N lingualis dan 1/3 posterior O atau nervus N, glossofaring dan vagus. Kedua, saraf mengecap. Untuk mempersarafi yaitu 2/3 anterior oleh serabut-serabut N facialis dan 1/3 posterior oleh N glossofaring. Ketiga, saraf motorik. Mempersarafi otot-otot lidah yaitu otot styloglossus, hyoglossus, dan genioglossus. Kelainan dan penyakit pada indera pengecap. Yang pertama ada sariawan. Sariawan adalah suatu luka terbuka yang kecil di dalam mulut yang menimbulkan nyeri. Sariawan tampak sebagai bintik bulat putih dengan pinggiran yang berwarna merah. Penyebab utama sariawan adalah jamur Candida albicans yang berada di mulut dalam jumlah kecil dan pertumbuhan yang tidak terkendali. Selain itu, sariawan juga bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor lainnya seperti cedera, misalnya karena tergigit atau salah dalam menyikat gigi. Kedua, infeksi jamur, virus atau bakteri di mulut atau di bagian tubuh lain. Ketiga, makanan yang terlalu asam atau pedas. Cara mengobati sariawan antara lain yaitu berkumur dengan air garam, berkumur dengan obat kumur, dan memperbanyak minum air putih. Kedua, ada oral candidosis. Penyebabnya adalah jamur Candida albicans. Gejalanya, lidah tampak tertutup seperti lapisan putih yang bisa dikerok. Dan yang ketiga ada geographic tongue. Lidah seperti peta berpulau-pulau, baik banyak maupun sedikit. Bagian itu berwarna merah dan licin. Lebih parahnya dikelilingi pita putih tebal. Teman-teman bisa melihat gambarnya di layar. Lidah adalah bagian tubuh yang penting. Bagaimana ya cara kita merawatnya? Yang pertama, teman-teman bisa melakukan yaitu bersihkan lidah kalian dengan pengarik lidah. Kedua, tetap terhidrasi dan minum banyak air. Dan yang terakhir, ketika menghisap minuman panas harus dengan hati-hati. Sekian penjelasan saya mengenai indera pengecap. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.